adalah suatu perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Selanjutnya, sosial. Sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, yang menyangkut relasi individu, kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, emosional. Emosional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ekspresi atau perubahan yang mendalam yang menyertai emosi. Jadi, dapat diberi kesimpulan bahwa perkembangan sosial emosional adalah suatu proses tumbuh kembang seseorang untuk mencapai kematangan dan berujung pada pikiran dan perasaan tertentu. Karena apa? Karena ada rasa keingintahuan terkait dengan sekitar dan untuk mengontrol dan mengeksplor emosi. Nama saya Raffi Nulia Aditya dan saya akan menjelaskan tentang pengawasan orang tua, otonomi dan kedekatan atau attachment dan konflik antara remaja dengan orang tua. Yang pertama itu pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua itu mencakup tentang mengawasi pilihan remaja terhadap setting sosial, aktivitas dan rekan-rekannya serta kegiatan akademis mereka. Kemudian yang kedua yaitu otonomi dan kedekatan atau attachment. Nah, kemampuan remaja untuk meraih otonomi itu perilakunya diperoleh melalui reaksi-reaksi orang dewasa yang tepat terhadap keinginan remaja untuk memperoleh kendali. Nah, pada permulaan masa remaja, umumnya itu remaja tidak memiliki pengetahuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam semua bidang kehidupan. Nah, ketika remaja itu menuntut otonomi, orang dewasa itu melepaskan kendali di bidang-bidang di mana remaja dapat mengambil keputusan-keputusan tertentu yang masuk akal, namun tetap menimbang remaja itu untuk mengambil keputusan-keputusan yang masuk pada bidang-bidang di mana pengetahuan remaja itu masih terbatas. Nah, secara berangsur-angsur remaja itu memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusannya itu secara matang dengan mandiri. Kemudian yang terakhir itu ada konflik orang tua dan remaja. Nah, pada awal masa remaja itu merupakan suatu periode ketika konflik dengan orang tua itu meningkat melampaui tingkat masa anak-anak. Jadi peningkatan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu perubahan biologis, pubertas, perubahan kognitif, dan yang meliputi peningkatan idealisme dan penalaran logis, termasuk perubahan sosial yang berfokus pada kemandirian dan identitas, serta perubahan kebijaksanaan dalam orang tua dan harapan-harapan yang dilanggar oleh pihak tua dan remaja. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Saya Resurusteta Al-Hifara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosio-emosional remaja dengan kawan sebayanya. Dalam buku Lifespan Development karya Santrok, di situ menjelaskan bahwa kawan sebaya memainkan peran penting dalam kehidupan sosial remaja. Relasi dengan kawan sebaya mengalami perubahan penting pada masa ini, termasuk di dalamnya perubahan dalam persahabatan, kelompok kawan sebaya, dan relasi romantis. Yang pertama adalah persahabatan. Santrok mengutip penjelasan dari Harry Stack-Salvian bahwa sahabat memang sangat penting untuk memenuhi kehidupan sosial, karena pada masa ini, intimasi akan meningkat sehingga memotivasi mereka untuk menjadi sahabat yang akrab. Dan apabila gagal, mereka akan merasa kesepian dan harga diri mereka akan turun. Selain itu, mereka akan merasa lebih terbuka mengenai hal-hal pribadi mereka dengan sahabat, dan mereka akan lebih tergantung daripada dengan orang tuanya. Karena mereka memiliki ikatan sosial-emosional yang sama, sehingga mereka akan saling bergantung satu sama lain. Yang kedua adalah kelompok kawan sebaya. Santrok mengutip penjelasan dari Brown dan Larson bahwa tekanan dengan kawan sebaya menyebabkan remaja akan cenderung untuk menyesuaikan diri dengan kawan sebayanya. Dan kecenderungan ini mengarah ke hal-hal yang negatif. Itu pula yang dijelaskan oleh Ahmad Abdullah dalam jurnalnya yang berjudul Perkembangan Sosio-Emosional pada Remaja, volume 8, nomor 2 pada tahun 2019. Di situ menjelaskan mengenai hal-hal negatif yang dilakukan oleh remaja ketika mereka sedang bersama kawan sebayanya. Di antaranya yaitu mereka akan mengatakan hal-hal yang jorok, mereka akan mengolok-olok orang tua serta guru, kemudian mereka merusak sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah klik dan crowd. Klik adalah kelompok kecil yang beranggotakan 2-12 individu, di mana klik terbentuk karena adanya kesamaan gender, usia, serta kebiasaan. Kadang klik juga terbentuk karena kesamaan aktivitas yang dijalani. Selanjutnya, crowd. Crowd adalah kelompok yang cakupannya lebih luas dari klik, di mana anggotanya lebih banyak serta terdapat variasi gender serta usia. Yang ketiga adalah masa relasi romantis. Di sini ada perubahan mengenai masa relasi romantis. Yang pertama adalah memasuki masa afiliasi dan atraksi romantis pada umur 11-13 tahun, di mana di sini remaja akan cenderung untuk menyukai seseorang dan bercerita kepada sesama temannya. Dan di sini mereka saling berinteraksi mengenai seseorang yang mereka sukai. Yang kedua adalah mengeksplorasi relasi romantis pada usia 14 sampai dengan 16 tahun, di mana pada masa ini mereka akan memulai pacaran dan dalam waktu yang singkat karena mereka masih dalam tahap main-main. Kemudian yang ketiga adalah
mengonsolidasi keterkaitan romantis, yaitu pada umur 17-19 tahun, di mana pada masa ini mereka akan cenderung lebih serius karena mereka memiliki ikatan emosi yang sama dan lebih lama dalam menjalani suatu hubungan. Sekian dari saya, terima kasih.